Di Jepang ada seorang pria pengangguran bernama Ryuta Watanabe, usia 35 tahun, hidup dengan 3 istri dalam satu rumah. Para istri bekerja keras untuk mencukupi biaya hidup keluarga yang mencapai 850.000 yen per bulan atau sekitar 91 juta. Sementara Watanabe nganggur sambil mengurus pekerjaan rumah tangga. Istri pertamanya berusia 27 tahun, istri kedua dan ketiga masing-masing berusia 24 dan 22 tahun. Dari ketiga istrinya, Watanabe memiliki 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Dan ternyata Watanabe memiliki 1 orang istri lagi yang tinggal terpisah dari mereka, berarti total istri Watanabe ada 4. Dalam wawancara dengan media, Watanabe berkata, "Saya sangat mencintai perempuan, ini seperti memelihara sesuatu, semakin banyak semakin menyenangkan." Pernyataan ini memicu perdebatan panas di Jepang. Meski Jepang melarang poligami, Watanabe dan istri-istrinya menggunakan celah hukum untuk hidup bersama. Dia melakukan ini semua dengan tujuan untuk mendapatkan 54 anak, sehingga dia bisa tercatat sebagai orang dengan anak terbanyak di Jepang. Ini adalah foto salah satu penipuan paling cerdas di dunia, mesin catur pertama yang menghebohkan dunia di tahun 1770-an. Seorang penemu asal Hungaria bernama Wolfgang von Kempelen menciptakan mesin ini yang disebut The Mechanical Turk. Mesin ini diklaim mampu bermain catur di level master secara otomatis. Karena penasaran, banyak tokoh terkenal seperti salah satunya Napoleon Bonaparte mencoba bermain melawan robot ini. Ketika Napoleon mencoba curang, robot ini dengan tegas menyapu semua bidak dari papan catur dan menolak melanjutkan permainan. Tentu saja hal ini bikin semua orang tercengang dan bingung bagaimana robot ini bisa bekerja. Setiap sebelum pertandingan, Wolfgang selalu menunjukkan bagian dalam mesin robotnya yang dipenuhi gear mekanis dan membuktikan bahwa tidak ada manusia di dalamnya. Namun 50 tahun kemudian, rahasia besar ini akhirnya diungkap oleh anak kandung Wolfgang. Ternyata selalu ada seorang master catur yang disembunyikan di bagian dalam mesin. Dia mengendalikan gerakan robot ini dengan menggunakan sistem magnet. Ada yang masih ingat tentang foto yang sempat viral di tahun 2015 ini? Ini adalah foto sebuah gaun yang sempat menghebohkan seluruh dunia di tahun 2015. Karena ada beberapa orang yang melihat warna gaun ini putih emas dan ada juga beberapa orang yang melihat gaun ini berwarna biru hitam. Pemilik gaun yaitu Cecilia Blaisdell sudah memberitahu kepada media bahwa warna asli gaunnya itu sebenarnya biru hitam. Lalu kenapa ada banyak orang yang melihat gaun ini berwarna putih emas? Ternyata karena foto gaun itu diambil dengan pencahayaan yang tidak jelas, ada cahaya biru keputihan yang membuat warna di gambar tampak samar. Akhirnya otak kita mencoba menebak pencahayaan itu. Jika otak kita menganggap gaun ini berada di tempat terang, maka gaun ini akan terlihat putih emas. Jika otak kita menganggap gaun ini berada di tempat gelap, maka otak kita pun akan membuat gaun ini jadi kelihatan biru hitam. Nah, kalau kalian lihatnya gaun ini warna apa? Tulis di komentar ya. Bayangin menikahi seseorang yang benar-benar disayang, tapi ternyata semuanya adalah kebohongan besar. Inilah yang dialami Aka, seorang pemuda dari Cianjur yang jatuh cinta pada perempuan bernama Adinda setelah berkenalan lewat media sosial. Hubungan mereka semakin serius hingga akhirnya menikah pada April 2024. Tapi setelah pernikahan, Aka mulai curiga Adinda selalu memakai cadar, bahkan saat di rumah, dia juga selalu menolak menjalankan kewajibannya sebagai istri. Setelah diselidiki, fakta mengejutkan terungkap. Adinda ternyata seorang laki-laki berinisial ESH. Kebohongan ESH terbongkar setelah orang tua Aka menemukan identitas aslinya. Ternyata ESH hanya ingin menipu Aka demi mendapatkan uang. Kasus ini pun berakhir di meja hijau. Tapi update terakhir mengatakan bahwa kedua keluarga sudah mengambil jalan damai atas kasus ini. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam menjalin hubungan. Jangan mudah percaya sebelum mengenal seseorang lebih dalam. Inilah Salvador Alvarenga, pria yang terombang-ambing di lautan selama 438 hari. Tahun 2012, Salvador bersama seorang temannya berangkat mancing di perairan Meksiko. Namun, badai besar menghantam kapal mereka, menghancurkan mesin dan peralatan radio. Tanpa arah, mereka terjebak di tengah lautan yang luas. Untuk bertahan hidup, mereka memakan kura-kura dan ikan mentah. Sementara untuk minumnya, mereka meminum air hujan, darah kura-kura, dan bahkan air kencing mereka sendiri. Namun, setelah 3 bulan di tengah lautan, teman Salvador menyerah karena depresi dan akhirnya meninggal dunia. Salvador terpaksa harus berjuang sendirian di lautan, menghadapi kesepian dan ancaman kematian setiap hari. Setelah 438 hari terombang-ambing, kapal Salvador akhirnya terbawa angin dan terdampar di Pulau Marshall. Warga setempat menemukannya dan menyelamatkannya dari ujian hidup yang luar biasa ini. Salvador Alvarenga kini memegang rekor sebagai orang yang terombang-ambing di lautan paling lama dalam sejarah. Kejadian kayak gini kemungkinan terjadinya sangat kecil, tapi beneran terjadi di tahun 1957 di Paraguay. Roberto Gabriel Thiago, pemain sepak bola berusia 17 tahun dari Asuncion, Paraguay, sering bercanda dengan temannya Alfredo. Alfredo adalah seorang pilot amatir yang suka iseng terbang rendah di atas lapangan bola tempat Roberto latihan. Roberto sering bercanda dan bilang bahwa suatu saat dia akan menjatuhkan pesawat Alfredo dengan bola. Suatu hari saat Alfredo kembali terbang rendah untuk mengganggu latihan Roberto, Roberto dengan kesal menendang bola ke langit mengarah ke pesawat Alfredo. Dan aneh bin ajaib, dengan tendangannya itu bola benar-benar mengenai pesawat Alfredo, membuatnya jatuh menukik dan terbakar di dekat lapangan. Roberto saat itu panik, dia mengira dia telah membunuh temannya.
Tapi beruntungnya Alfredo selamat hanya dengan luka ringan. Saat Roberto menghampiri, Alfredo bahkan tidak marah sama sekali. Malah cerita ini menjadi lelucon legendaris dan menjadi kisah yang sangat terkenal di Paraguay. Siapa sangka keisengan seorang nenek bisa membawanya ke dunia Hollywood. Ini adalah Dorothy Steele, seorang nenek berusia 88 tahun yang memutuskan untuk mencoba akting karena bosan gak ada kegiatan di rumah. Awalnya, dia ikut audisi di teater dekat rumahnya dan ternyata bakatnya luar biasa. Dorothy diterima dan membintangi beberapa film pendek. Singkat cerita, setelah 3 tahun berakting di usia 91 tahun, Dorothy diberitahu ada audisi untuk film yang diangkat dari sebuah komik. Dorothy yang gak tahu apa-apa soal komik itu hampir menolak, tapi cucunya memaksa Dorothy mencoba. Karena komik yang akan difilmkan itu adalah favorit cucunya Dorothy. Saat audisi, produsen film itu langsung terkesan. Filmnya adalah Black Panther. Dorothy akhirnya berhasil mendapatkan peran sebagai pemimpin suku di film Black Panther. Seperti yang kita tahu, film itu menjadi salah satu film terlaris sepanjang masa di hampir seluruh negara di dunia. Dorothy Steele meninggal di tahun 2021 saat berusia 95 tahun. Dia membuktikan bahwa menemukan passion atau hobi bisa terjadi di usia berapapun. Beberapa dari kita pasti pernah lihat lukisan ini. Ini adalah lukisan Ecce Homo. Mungkin lukisan ini terlihat jelek, tapi ternyata lukisan ini membuat ekonomi di Spanyol meningkat. Lukisan ini sebenarnya berbentuk asli bagus kayak gini, dilukis oleh Elias Garcia Martinez pada dinding gereja Sanctuary of Mercy di kota Borja, Spanyol tahun 1930-an. Seiring berjalannya waktu, lukisan Ecce Homo ini memudar. Di tahun 2012, seorang pelukis amatir bernama Cecilia Gimenez berinisiatif untuk merestorasi lukisannya. Tapi sayangnya, hasil restorasi Cecilia malah jadi begini alias gagal. Kabar kegagalan ini tersebar ke seluruh dunia melalui internet. Banyak orang-orang yang tertawa dan membuat meme dari lukisan Ecce Homo ini. Bahkan namanya diganti dari Ecce Homo yang berarti lihatlah manusia ini menjadi Ecce Mono yang berarti lihatlah monyet ini. Cecilia sampai mengidap gangguan kecemasan karena hasil restorasinya diolok-olok. Tapi di sisi lain, jadi banyak turis yang datang ke kota Borja, Spanyol untuk melihat lukisan ini secara langsung. Dan dampaknya ekonomi Spanyol meningkat pesat pada saat itu. Tahun 1982, seorang wanita asal Skotlandia bernama Joy Milne mulai merasakan sesuatu yang aneh pada suaminya. Ada bau khas seperti bau apek yang tiba-tiba muncul dari tubuh suaminya. Meskipun Joy awalnya mengira itu mungkin bau apek biasa karena keringat, tapi bau itu semakin kuat seiring berjalannya waktu. Anehnya, tak ada seorang pun yang menyadari bau itu kecuali Joy. 12 tahun kemudian, suami Joy didiagnosis memiliki penyakit Parkinson. Ketika Joy mendatangi rumah sakit khusus Parkinson, ia dikejutkan oleh sesuatu, yaitu banyak orang di rumah sakit itu memiliki bau yang sama seperti bau suaminya. Joy menyadari bahwa dia mungkin bisa mencium bau Parkinson, namun ketika dia mencoba membagikan temuannya ke seorang peneliti, Joy justru dianggap tidak masuk akal. Joy akhirnya membuktikan kemampuannya dengan tes mencium kaos penderita Parkinson secara acak. Dari tes ini, Joy berhasil menebak siapa yang kena Parkinson dan siapa yang tidak. Dia hanya membuat satu kesalahan, tapi beberapa bulan kemudian orang yang Joy salah tebak itu juga didiagnosis Parkinson. Kini, Joy akhirnya membantu peneliti mengembangkan tes yang mampu mendeteksi Parkinson dengan akurasi 95%. Penemuan ini bisa mencegah orang dari penyakit Parkinson dan bisa mengubah hidup jutaan orang. Para ilmuwan ini dibuat bingung ketika menemukan tanaman misterius di sebuah pulau vulkanik yang seharusnya mustahil ada di sana. Pulau ini bernama Surtsey yang baru terbentuk beberapa tahun sebelumnya akibat letusan gunung berapi bawah laut. Karena masih benar-benar steril tanpa kehidupan, pulau ini menjadi proyek studi ilmiah untuk memahami bagaimana ekosistem baru terbentuk. Semua peneliti yang datang dipantau ketat agar tidak menanam tumbuhan apapun di pulau itu. Tiba-tiba suatu hari, sebuah tanaman tomat tumbuh di pulau itu. Para ilmuwan ini bingung dari mana asalnya kok bisa tiba-tiba tumbuh pohon tomat. Hingga akhirnya seorang ahli ekologi bernama Agus Bjarnason menemukan jawabannya, yang mana jawabannya ini cukup memalukan. Di akar tanaman tomat itu, Agus menemukan sisa kotoran manusia. Yang berarti salah satu peneliti di pulau itu ketahuan pernah boker di alam terbuka. Dan dalam kotorannya ada sisa biji tomat yang akhirnya tertanam di tanah. Karena khawatir hal ini merusak penelitian, tanaman itu segera dicabut dan disimpan dalam kantong plastik. Fakta ini baru diungkap Agus 45 tahun kemudian, membuat ini jadi salah satu insiden ilmiah paling lucu yang pernah ada.